cara menggunakan Excel untuk membuat tabel bagi pemula. Nah, kita langsung buka aja Excel kita. Lalu pada lembar kosong ini kita aktifkan pada sel A1. Langkah pertama kita bisa membuat untuk judul tabelnya ya teman-teman. Misalnya judul tabelnya laporan pembelian barang misalnya. Oke, kemudian enter. Pada baris yang kedua kita tambahkan informasinya, misalnya nama perusahaan atau nama komunitas, nama klub. Misalnya di sini saya ketikkan Satsetpedia gitu kan. Kemudian enter. Nah, berarti kita sudah bikin ya untuk judulnya, judul laporannya. Kemudian kita klik pada baris keempat, jadi kita kasih spasi atau jarak sebanyak satu baris. Nah, kita akan bikin untuk judul kolom pada tabelnya atau yang biasa kita sebut sebagai header tabelnya, yaitu informasi-informasi apa aja yang mau kita tampilkan pada tabel kita. Misalnya di sini nomor ya teman-teman. Kolom berikutnya kita masukkan tanggal. Kemudian ke kolom berikutnya kita masukkan nama barang. Kemudian pada kolom berikutnya kita masukin misalnya harga satuan teman-teman. Kemudian pada kolom berikutnya kita masukin quantity atau jumlah pembelian ya. Jumlah unit pembelian. Dan pada kolom F kita masukin jumlah pembelian ya. Jumlah pembelian. Habis itu udah kita rapihin dulu lebar kolomnya ini. Misalnya kita arahkan aja kursor kita ke bagian atas ini ya teman-teman yang ada indikator abjadnya, hurufnya, sampai berubah menjadi sel seperti ini. Nanti kita tarik aja teman-teman ya. Kita tarik, kita rapihin. Untuk jumlah pembelian juga kita tarik ya. Nah, kalau udah teman-teman ya, ini kan adalah judul kolom tabelnya ya teman-teman atau header tabelnya. Kita blok aja teman-teman ya. Seluruh judul yang barusan kita ketik, terus kita kebawahin sekitar satu baris teman-teman. Nah, baris yang di bawah ini untuk mewakilkan nanti ketika kita akan mengetikkan isi data di tabelnya ya teman-teman. Kalau udah kita blok teman-teman, kita bisa ke tab menu home. Nanti kita pada group style kita bisa klik yang format as table. Atau bisa juga kita ke tab menu insert teman-teman. Nanti pada table ini nanti kita klik table. Nanti dia muncul Windows Create Table teman-teman. Ya, kita cancel dulu. Atau kalau teman-teman mau menggunakan shortcut, teman-teman bisa ketikkan tombol Ctrl dan T secara bersamaan di keyboard. Nanti dia akan muncul nih Create Table. Nah, di sini teman-teman, nanti ada My Table Has Header. Kita checklist aja atau kita centang My Table Has Header-nya, habis itu kita klik OK. Nah, maka otomatis teman-teman di sini dia akan ngebentuk suatu table teman-teman ya. Misalnya kalau warnanya pingin teman-teman ubah, nanti pada table design di sini, nanti table style teman-teman bisa pilih aja nih warnanya ya. Kalau misalnya kurang banyak, teman-teman bisa klik tanda panah di bawah ini. Nanti pilihannya akan lebih banyak. Misalnya kita mau ganti warna orange, warna kuning, warna hijau, ya terserah ya teman-teman ya, mau seperti apa. Misalnya aku mau pilih yang ini aja ya teman-teman ya. Misalnya biru aja lah ya teman-teman ya. Secara defaultnya aja. Oke, kalau udah teman-teman, sekarang kita berlanjut ke baris kelima. Kita akan isi inputan datanya. Misalnya pembeliannya apa aja. Misalnya nomor 1, di tanggal berapa nih teman-teman? Misalnya di tanggal 3 bulan 2 tahun 2023. Nama barangnya apa ya teman-teman? Misalnya barang A ya teman-teman. Nanti harga satuannya misalnya 15.000. Jumlah pembeliannya berapa? Misalnya pembeliannya 5 unit. Nah, pada jumlah pembelian ini teman-teman, kita nggak ketik ya secara manual, tapi kita akan menggunakan rumus. Rumus untuk mencari jumlah pembelian yaitu harga satuan dikali quantity atau banyaknya pembelian. Jadi kita ketikkan sama dengan, kita klik ya, data yang berada di harga satuan. Kemudian kita kalikan, untuk kali kita bisa gunakan lambang bintang atau asterik. Jadi kita ketikkan tombol shift dan tombol 8 di keyboard secara bersamaan, nanti dia akan muncul tanda bintang seperti ini. Kemudian baru kita klik di pengalinya, yaitu di sel quantity.
Habis itu kita ketikkan enter, maka kita akan mendapatkan ya teman-teman hasil pengkalian 15.000 dikali 5, yaitu sebesar 75.000. Nah, misalnya kita ingin memasukkan ke data selanjutnya di nomor 2. Nah, ketika kita memasukkan nomor 2, nanti otomatis dia akan membuat baris baru di tabelnya ya. Misalnya di tanggal berapa? Tanggal 4 ya, bulan 2, 2023, barang C. Barang C, harga satuannya misalnya 20.000 teman-teman. Pembeliannya sebanyak berapa? Sebanyak 2. Nah, nanti untuk jumlah pembeliannya ini teman-teman, dia akan menghitung secara otomatis. Jadi rumusnya itu dia mengcopy ya, rumus yang diketikkan di atasnya teman-teman. Jadi enaknya dengan menggunakan tabel ini, kalau untuk formula-formula atau rumus yang sudah kita ketikkan, nanti di bawahnya ini dia akan mengcopy secara otomatis. Kita nggak perlu ketikkan ulang. Nah, selanjutnya kita menuju ke baris yang ketiga. Kita ketikkan angka 3. Nah, dia akan menambah lagi ya baris baru ya secara otomatis. Nah, misalnya 05, 02, 2023. Misalnya barang B ya teman-teman. Barang B. Barang B harganya misalnya 10.000. Pembelian sebanyak 10. Nanti kita lihat nih jumlah pembeliannya dia akan menghitung secara otomatis. Dia akan mengcopy rumus yang di atasnya. Nah, kita bisa lihat ya hasilnya. 10.000 dikali 10 menjadi 100.000. Nah, untuk yang di bawahnya coba kita input lagi datanya secara manual ya teman-teman. Nah, teman-teman, apabila kita sudah menginputkan nih ya datanya secara manual, kecuali untuk di kolom jumlah pembelian ya, karena sudah berupa rumus. Nah, misalnya untuk datanya ini sudah kita mau akhiri pada transaksi yang ke-8. Ketika kita ingin menyelesaikan transaksi yang ke-8, kita lanjut aja ya ke baris yang di bawahnya, yaitu pada baris ketiga, misalnya kita ketikkan aja total ya. Jadi kita ingin menotalkan jumlah pembelian dari transaksi yang pertama sampai transaksi yang terakhir, yaitu transaksi yang ke-8. Kita bisa misalnya klik pada kolom D ini, kemudian kita ketikkan total, nanti kita pindah ke kolom selanjutnya, maka otomatis ya, dia akan menambahkan baris dengan indikasi nanti warna selnya berubah menjadi warna biru. Jadi dia selang-seling gitu, teman-teman ya. Biru, putih, biru, putih, biru, putih gitu. Kalau udah di sini nanti untuk jumlah pembeliannya ini kan dia masih mengcopy rumus yang di atasnya ya, yaitu harga satuan dikalikan kuantiti. Nah, untuk menotalkan jumlah pembelian dari transaksi pertama sampai dengan transaksi yang terakhir, jadi rumusnya kita ubah aja. Yang sebelumnya pengkalian harga satuan dikali kuantiti, kita gunakan rumus sum untuk menotalkan jumlah pembeliannya. Sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita blok aja ya nilai jumlah pembelian dari transaksi yang pertama sampai transaksi yang terakhir, yaitu transaksi yang ke-8, tutup kurung, enter. Maka kita akan mendapatkan nilai total pembelian dari transaksi yang pertama sampai transaksi yang ke-8. Kalau udah, nanti untuk total di sini teman-teman kita bisa ubah nih. Ubah warna fontnya, misalnya kita tebelin ya, kita bold. Nanti misalnya warna fontnya aku ganti jadi warna biru muda misalnya. Warna putih aja ya misalnya. Nggak kelihatan ya. Warna apa? Warna merah boleh misalnya. Nah, warna merah seperti ini. Jadi disesuaikan aja ya teman-teman. Terus untuk harga satuan, jumlah pembelian, dan totalnya ini kan formatnya teman-teman ya masih general ya teman-teman. Tidak ada separator ribuannya. Untuk menampilkan separator ribuannya, kita blok aja pada harga satuan. Terus kemudian kita tekan tombol kontrol pada keyboard ya. Sambil menekan tombol kontrol pada keyboard, kita blok juga untuk jumlah pembelian. Nah, kita akan menampilkan separator ribuannya. Setelah kita blok nih, kita ke tab menu home, nanti pada group number kita klik yang comma style teman-teman ya. Nanti dia akan muncul nih separator ribuannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada 2 digit angka ya, angka 0 di belakang koma. Untuk menghilangkan digit di belakang koma, kita sama lagi ke number, kita decrease desimal aja sampai hilang semuanya. Kalau udah, kita klik di sembarang sel ya. Nah, ini tabelnya udah ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan merapikan judulnya teman-teman ya, yaitu laporan pembelian barang dan Subsetpedia ini teman-teman.
Ini kan panjang tabelnya dari kolom A sampai kolom F. Nah, di sini kita kan mengetikkan tulisan laporan pembelian barangnya ini pada sel A1 ya teman-teman. Nah, untuk memindahkan posisi ini ya teman-teman, laporan pembelian barang ini ke tengah, di antara kolom A sampai kolom F, kita blok aja nih teman-teman. Dari kolom A sampai kolom F, kemudian kita merge center teman-teman. Maka dia akan menggabungkan sel A sampai F menjadi satu sel dan memindahkan posisi tulisannya ke tengah. Nanti di sini bisa kita boldin teman-teman. Misalnya warna tulisannya bisa kita ganti misalnya dengan warna biru. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Terus misalnya ukuran fontnya mau kita besarin jadi gini ya. Nah, yang di bawah juga sama. Misalnya Satsetpedia kita blok lagi ya. Dari kolom A sampai kolom F, misalnya kita mau boldin, tebelin tulisannya, ukurannya mau kita besarin, terus ininya kita merge center dulu teman-teman ya. Jangan lupa merge center, kemudian misalnya warnanya aku mau giniin juga biruin. Nah, jadi deh table kita. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, contoh cara menggunakan Excel untuk membuat table bagi pemula. Jadi kita akan menggunakan table otomatis yang disediakan pada tab menu yang di ribbon sini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.